memaparkan materi tentang peranan guru dalam standar nasional pendidikan dan persoalan di lapangan. Eh, di sini saya sebagai moderator, Dina Nabila, akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nafisa Fauzia sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Neti Oktapitri sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Selanjutnya, standar pendidikan nasional meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik, dan tenaga pendidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar penilaian pendidikan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, yaitu standar nasional pendidikan digunakan sebagai sarana dan prasarana yang berarti acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, sarana dan prasarana. Selanjutnya, 4 karakteristik jaringan pengendalian kebijakan yang menjadi ciri kebijakan nasional, yaitu konsistensi, ketentuan peraturan, otoritas, dan power. Selanjutnya, pengertian guru. Pengertian guru merupakan salah satu unsur penting yang harus ada selain siswa. Guru merupakan figur sentral. Hal ini dikarenakan guru mengembangkan penting dalam proses pendidikan. Gurulah terletak keunikan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar. Selanjutnya, guru dalam Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pendidikan yang harus dipenuhi secara menyeluruh oleh seluruh guru di Indonesia meliputi: yang pertama, ada standar pendekatan proses pembelajaran. Standar pendekatan proses pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran yang interaktif, investigatif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi serta peserta didik. Proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 merujuk kepada perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran harus memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Perencanaan proses pembelajaran ini secara umum dituliskan pada Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang
akan dijadikan pedoman proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Pasal 21 ayat 1 dan 2 harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah pendidik setiap guru. Di samping itu, proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis untuk mendorong peningkatan wawasan ilmu pengetahuan peserta didik yang melebihi kapasitas, jumlahnya cenderung menghambat interaksi antara guru dan peserta didik. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sebagai pemateri kedua, yaitu tentang penilaian proses pembelajaran. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pembelajaran harus dirancang untuk dapat mengukur dan memberikan informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak berstruktur. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi, sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Seorang guru profesional dalam melakukan kegiatan penilaian terhadap kemajuan kompetensi peserta didiknya harus memahami fungsi dan tujuan pendekatan dan prinsip penilaian, acuan yang digunakan dalam penilaian, teknik-teknik penilaian, teknik pengskoran, dan langkah-langkah dalam evaluasi sampai pada laporan kemajuan peserta didik. Sistem penilaian yang baik akan memotivasi guru dan siswa untuk selalu memperbaiki proses belajar mengajar. Semakin baik sistem penilaian yang dilakukan, maka kualitas pendidikan akan semakin baik. Karena hasil penilaian seharusnya mampu menjadi motivasi dan tolak ukur perkembangan pendidikan baik di tingkat peserta didik, pendidik, lembaga pendidikan, dan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 22 Ayat 1 dan 2 adalah bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh guru. Kesesuaian antara kompetensi dasar dengan teknik penilaian diperlukan karena perkembangan dan kebutuhan masing-masing jenjang dan tingkatan juga berbeda. Penilaian itu sendiri bertujuan mengembangkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun teknik penilaian ini berupa tes tulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan dan kelompok. Slide selanjutnya. Yaitu selanjutnya yang kelima ada poin pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, laporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Yang pertama ada prinsip pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan, guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi. Yang kedua, ada sistem dan entitas pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Yang diantaranya ada kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu,
Lalu yang kedua, kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi material. Yang ketiga, ada proses pengawasan, yaitu ada pemantauan, ada supervisi, ada pelaporan, ada tindak lanjut. Slide selanjutnya. Oh, berarti mundur lagi nih, sorry. Yang pertama pemantauan. Proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada supervisi. Proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain pemberian contoh, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Yang ketiga ada pelaporan, hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk yang pertama, penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar, dan yang kedua, pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Slide selanjutnya. Kompetensi guru. Guru sebagai pendidik harus memiliki kompetensi. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi guru akan mengantarkan menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak didik. Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral, karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat sebuah kalimat bijak, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri. Ilmu tanpa amal seperti lebah tanpa madu, selain tidak ada manfaatnya, juga berbahaya, karena berpotensi menyakiti orang lain dengan keilmuannya. Kompetensi slide selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Neti. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini juga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guru menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta menyejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. Kompetensi sosial. Guru dimaksudkan bahwa guru mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan di lingkungannya, sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Peran guru dalam kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial menurut A.S. Lardizabal adalah yang pertama, guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup atau nilai moral. Yang kedua, guru hendaknya mampu bertindak jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, guru mampu berperan sebagai pemimpin, baik di lingkup sekolah maupun luar sekolah. Dan yang empat, guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik. Dan yang terakhir, mampu berperan serta aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakatnya. Selanjutnya, kompetensi profesional.
Dalam standar nasional pendidik, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidik. Terdapat beberapa kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolak ukur kinerjanya sebagai pendidik profesional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru dituntut dan menguasai bahan ajar. Yang kedua, guru mampu mengolah program belajar mengajar. Yang ketiga, guru mampu mengelola kelas. Usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin. Yang keempat, guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Yang kelima, guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar. Guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas, serta sekolah. Yang ketujuh, guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan, guru mau mengenal fungsi serta program pelayanan BK. Yang kesembilan, guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah. Guru dituntut cakap atau mampu bekerja sama secara terorganisasi dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya terdapat yang persoalan di lapangan. Kendala-kendala yang dihadapi seorang guru di lapangan dalam menerapkan standar pendidikan. Yang pertama, persoalan pencapaian standar sarana dan prasarana. Pada standar sarana dan prasarana, satuan pendidikan banyak yang terkendala, masalah izin mendirikan bangunan. Dan yang kedua, persoalan pencapaian standar proses. Terkait dengan standar proses, dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pengajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neti sebagai pemateri ketiga. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan kesalahannya juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.